Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-25. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Perikop ini sekali lagi memberitahukan kepada kita, para murid, bahwa dia akan mengalami penderitaan, dibunuh, dan bangkit. Meskipun para murid tidak mengerti maksud perkataan Yesus, mereka tidak berani bertanya, karena sebelumnya Petrus pernah bereaksi, namun malah dibentak oleh Yesus dengan kata-kata yang keras, "Enyahlah iblis." Padahal Petrus baru saja dipuji karena memberikan jawaban yang benar. Yesus adalah Mesias. Namun demikian, ternyata Petrus memberikan jawaban yang dia sendiri tidak sepenuhnya paham. Dia sendiri tidak sepenuhnya mengerti arti Mesias. Nah, Injil hari ini mengajak kita untuk menemukan identitas murid Yesus. Minggu lalu kita diajak merenungkan identitas Yesus dan bagaimana kita menanggapinya. Sekarang kita diajak merenungkan identitas kita sebagai murid. Siapakah sebetulnya murid Yesus itu? Nampaknya para murid tidak tertarik dengan pertanyaan Yesus. Maka Markus menceritakan mereka kemudian lebih tertarik berdiskusi tentang status yang akan mereka sandang kalau Yesus nanti menjadi seorang Mesias atau seorang raja yang terurapi, yang berkuasa. Mereka ingin duduk di samping Yesus. Mereka sudah mendengar sebetulnya kemarahan Yesus kepada Petrus. Namun rupanya para murid ini bebal hatinya, tidak mampu menangkap. Mereka tetap berangan-angan dengan pikiran mereka sendiri untuk mendapatkan posisi di kiri dan kanan Yesus. Oleh karena itu, Yesus kemudian mengingatkan mereka agar mereka tidak bermimpi secara keliru, bermimpi secara salah. Apa yang mereka harapkan itu bagi Yesus salah dan tidak tepat. Kemenangan tidak diperoleh dengan cara membesarkan diri dan merendahkan yang lain. Bagi Yesus justru sebaliknya. Jalan yang ditawarkan Yesus kepada para murid adalah jalan perendahan diri, jalan pemberian diri, jalan pelayanan, menjadi kecil, menjadi yang terakhir, bukan jalan untuk menonjolkan diri. Yesus mengajak para murid untuk tidak memamerkan kehebatan diri sendiri. Hanya dengan jalan merendahkan diri, mendahulukan orang lain, para murid akan menjadi orang-orang besar
Yesus sendiri telah mempraktekkan jalan itu. Yesus selalu berusaha untuk menomorsatukan orang lain, apalagi mereka yang mengalami kesulitan, yang sakit, yang miskin, yang disingkirkan oleh sesamanya, yang tidak dipedulikan oleh sesamanya. Menolong orang yang tidak berdaya bagi Yesus merupakan sebuah kewajiban juga bagi para muridnya. Dia justru menjadikan orang lain sebagai pusat perhatian. Dia menomorsatukan orang lain dan bukan dirinya sendiri. Inilah jalan Yesus yang ditawarkan kepada para murid, juga ditawarkan kepada kita semua. Yesus memutarbalikkan paham yang selama ini lazim berkembang di tengah-tengah kita. Kita selalu ingin tampil hebat, kita selalu ingin dinomorsatukan, kita selalu ingin duduk di depan, kita selalu ingin ditepuk tangani, kita selalu ingin dipuji-puji. Sebaliknya, Yesus mengajak kita untuk merendahkan diri. Beberapa waktu yang lalu masih segar dalam ingatan kita saat Bapak Suci Paus Fransiskus mengunjungi negara kita dalam lawatan apostoliknya, dan yang membuat kita semua kaget sekaligus bangga adalah cara Bapak Paus menampilkan dirinya. Dia tampil, dia hadir sebagai pribadi yang sederhana. Dia ingin dekat dengan semua orang. Lebih-lebih anak-anak disapanya. Ibu hamil di pinggir jalan didekatinya, diberkatinya. Dan Bapak Paus sangat kagum juga dengan keramah tamahan bangsa Indonesia. Dia seorang pemimpin umat Katolik sedunia, seorang pemimpin negara Vatikan yang ketika berkunjung ke negara lain selalu diistimewakan. Tapi Bapak Paus tidak ingin diistimewakan terlalu berlebihan. Dia justru mengkritik kita semua dengan kecenderungan yang biasanya kita lakukan atau paling tidak kita impikan. Ternyata dalam hidup dunia modern sekarang ini, hidup secara sederhana itu masih mungkin. Dan ini peringatan bagi kita semua. Nama baik, kedudukan tinggi, bukan karena kita punya banyak materi, tapi justru ketika kita bisa hidup sederhana, menjadi berkat bagi sesama. Maka ada 3 jalan yang ditawarkan Yesus kalau kita ingin menjadi murid Yesus yang benar. Yang pertama, membiarkan diri dibentuk oleh Yesus yang sederhana, yang rendah hati. Yang kedua, datang kepada Yesus tanpa membawa apa-apa. Seperti anak kecil, tidak punya jasa, tidak punya sesuatu yang dipamerkan. Bawalah diri Anda sendiri apa adanya. Yang ketiga, membiarkan diri dituntun oleh Yang Maha Kuasa ke tempat yang Dia sediakan untuk kita. Bukan kita yang menentukan tempatnya, tapi biarkan Dia yang menentukan tempat untuk kita. Dengan kata lain, seorang murid Yesus
mempunyai identitas ketaatan kepada bimbingan Tuhan di dalam kehidupannya. Semoga kita setia mengikuti bimbingannya. Amin.